Sudah lama tinggal di sini, Pak? Sudah. Berapa tahun itu, Pak? Ya kurang lebih ada 30 tahunan. Kalau ada orang meninggal itu tutupnya ini bunyi. Getar. Ya, Pohon besar, banyak demitnya. Bapaknya pernah lihat itu? saya pernah. Apa aja Sering. itu, Pak? Sering? Iya sering. Apa aja itu? Kalau kan ke sini sudah berteman sama saya, dia harus pulang ke situ. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bareng RCM. Dan edisi kali ini saya akan mengunjungi satu rumah yang ada di tengah-tengah kuburan. Jadi rumah tersebut berdiri di atas tanah kuburan. Nah, katanya yang tinggal di situ itu seorang kakek-kakek tinggal sendirian. Seperti apa ceritanya? Simak terus perjalanan RCM hari ini, guys. Oke? Oke, teman-teman. Sekarang saya udah di area pemakaman. Dan di sini ada rumah keranda. Cuman kayaknya ini udah nggak dipakai. Udah rusak nih, keranda tua ya, keranda kayu. Dan banyak juga payung-payung. Ini kayaknya payung-payung bekas pemakaman tuh. Soalnya biasanya kalau makam baru kan suka ada payungnya gitu ya. Dan itu ada pohon besar, pohon keramatnya nih. Coba saya akan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Permisi. Lewat mana ya? Nah, lewat sini. Ntar takut injak makam nih. Wah, lewat sini nih. Ada botol minyak tuh. Berarti ini pohon keramat nih, guys. Ada bekas bakaran kemenyan juga. Oke. Biar nanti tahu ceritanya, saya akan mengunjungi salah satu rumah atau rumah satu-satunya yang ditinggali oleh seorang kakek-kakek. Yuk kita menuju ke rumahnya. Nah, jadi ini tempatnya. Tadi saya dari sana. Nah, itu di sana kan makam ya, makam umum dan ada juga makam keramat itu yang di pohon besar. Yuk kita langsung menuju ke rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada bapaknya ya. Kula nuwun. Punten nggih, Pak. Namanya siapa, Pak? Sardi. Pak Sardi. Pak Sardi sudah lama tinggal di sini, Pak? Sudah. Berapa tahun itu, Pak? Ya kurang lebih ada 30 tahunan. 30 tahun. Iya. Lama banget ya. Ini gudang ya, Pak ya? Iya, Gudang gudang untuk keranda. keranda. Tapi bapaknya tidur di sini. Iya, kalau malam saya tidurnya di sini. Berarti, tapi ini tergolong bangunan baru sih ya, Pak ya. Tapi sebelum dibangun ini, Bapak juga udah tinggal di sini. Sudah. Kalau boleh tahu, Pak, itu kan ada pohon besar, itu keramat ya, Pak ya? Iya. Pohon keramat itu boleh diceritakan nggak, Pak? Itu asal-usulnya gimana gitu? Itu dulu yang punya tanah ini nanam itu pohon namanya dok-dokan. Dok-dokan. Ya terus sama itu apa? Bulu, Bulu. kayu bulu. Oh, kayu bulu. Dan sampai besar begitu tuh. Sampai besar begitu. Iya, itu kan banyak demit-demitnya yang di situ. Demit-demitnya? Iya, yang di situ manggunnya kan di situ semua. Oh, di pohon itu tuh. Di pohon yang besar itu? Ya.
Tapi itu juga sering didatangin orang gitu ya, Pak Orang ya? ya, Eh, soalnya ada bakaran kemenyan gitu ya. ada. Ada. Nah, kemarin orang Sawangan, Yosi namanya Yosi, Heeh. sama orang itu pengebatan yang ngambil gambar di sini, Hmm. bakar kemenyan. Kan ini kan tinggalnya di kuburan gitu Iya, ya. Tinggal di kuburan, apalagi Bapak itu tidur menjaga ini iya keranda. keranda. Pernah nggak mengalami kejadian-kejadian yang aneh gitu di sini, Pak? Ada, Ada kalau ada orang meninggal itu tutupnya ini bunyi, getar, iya gebrak-gebrak gitu. gebrak-gebrak itu. Iya, Wah, nggak takut, Pak? enggak, Enggak? sudah tahu ya. Oh, udah tahu. Iya, sudah tahu. Dulunya kalau belum tahu lah takut. Hmm, Kalau sekarang enggak. berarti semacam kode gitu ya, Pak ya? Iya, Pertanda, wah ini ada yang meninggal begitu. iya. Pasti pasti ada kalau ada orang meninggal ini bunyi. Pasti bunyi ya. Bunyi. Oh, kalau ada yang meninggal pasti bunyi. Tapi tutupnya doang itu gebrak, gebrak. Oh, yang bagian atasnya doang Ya, bunyi. iya. Nggak semuanya gitu ya. Enggak, Hmm. Selain itu ada lagi nggak, Pak? enggak. Nggak ada. Tadi kan Bapak bilang itu di sana pohon besar banyak demitnya. Bapaknya pernah lihat itu. Saya pernah. Apa aja Sering. itu, Pak? Sering. Iya, sering. Apa aja itu? Kalau kan ke sini sudah pertemuan sama saya, dia terus pulang ke situ. Oh, berarti dia mendatangi Bapak juga di sini. Iya, sering. Sering ke sini, terus Kalau misalnya minta makan, buah apa, hmm, pasti ke sini. terus kalau minta makan terus dikasih sama Bapak. Iya, Kasih apa itu? ya paling ya menyan, Menyan, bang, minyak, kembang, minyak itu. air, Tapi air putih. nggak merasa terganggu ya Bapaknya ya. Enggak, Heeh. Waduh, serem ya guys ya. Tidurnya di bawah keranda. Kalau ada orang meninggal, bergetar nih bunyi. Coba bayangin kalau kalian yang tidur di sini. Sendirian lagi ya Pak ya. iya sendiri. Bapak punya istri? Punya lah Oh, itu yang oh tua itu, yang yang itu. sedang nyapu bersih-bersih tadi, Oh, itu istrinya Bapak. istri saya. Hmm. Nah itu anak saya yang minta kelari tadi. Oh, berarti kalau Bapak tidur di sini di rumah, Ada yang nininya saya, oh, bini saya yang tapi di rumah. ada rumah tapi Bapak seringnya tinggal di sini Iya, gitu ya. tidurnya di sini. Begitu. Jadi tunggu istilahnya Bapak itu juru kunci gitu ya, Iya. juru kunci makam. Tapi di jalan sana itu sebelum saya masuk ke sini kan ada plang tertulis itu makam Wanayasa. Wanayasa. Nah, coba boleh diceritakan Pak itu beliau itu siapa gitu? Mbah Wanayasa. Mbah Wanayasa ceritanya itu gimana? Dulu dia itu Mm-mm. waktu meninggal itu ditanam di sini mintanya gitu. Oh, waktu meninggal Iya, dikubur di sini di kebun. kebun. Nah, sekarang kebanyakan orang-orang terus kalau meninggal dikuburnya di sini. Oh, Jadi diwakafkan gitu. diwakafkan. Iya, sama pemerintah. Oh, berarti awal mulanya ini bukan makam, bukan kuburan. Semenjak kejadian itu Mbah Wanayasa Iya, minta dikuburkan di sini di kebun itu. Terus semakin ke sini banyak yang dikuburin Iya. di sini gitu ya. Jadi kuburan gitu ya. Maksudnya beliau itu siapa gitu Pak? Tokoh Orang atau apa? sakti. Orang sakti? Iya, gitu. Sakti gimana itu Pak ilmunya gitu? Ya apa namanya itu masalah benda-benda ya di situ semua sih dibawa ke situ, dikubur di situ. Tapi sebelum beliau dimakamkan di situ sudah ada pohon keramatnya belum Pak? Belum, Oh, belum. ada, belum. Oh, berarti udah lama banget itu ya? Iya, sudah. Itu anaknya Mbah Kartadipa yang nanam. Dia itu di bawah pohon itu.
Di bawah pohon. Hmm. Makanya sering Iya, ada di yang bawah sowan, pohon bersih. ada yang sowan di sana gitu ya. Hmm. Oh begitu. Jadi beliau itu ya istilahnya dulu tokoh lah ya, Iya, tokoh itu, dia itu orang orang sakti sakti dulunya. gitu. Karena kalau dulu memang banyak orang sakti karena ilmu kejawennya gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Oh ini istri Bapak ya. Iya, Oh itu iya, saya. ini istri Bapak nih. Berarti ini tinggal di sini tuh ada yang menggaji gitu Pak? Ada. Ada dari desa itu? Iya. Oh ya syukur alhamdulillah ya. Sebagai juru kunci, dan kalau apa ada orang meninggal juga ikut itu menggali, bunyi. ikut menggali, Ikut. Kalau demit yang cantik ada Pak? Ada. Wujudnya kayak gimana itu yang cantik Pak? Oh, rambutnya Panjang banget tapi pakaiannya gitu, putih. Ya kayak kuntilanak ya. Iya, Pak. Kayak kuntilanak. Kirain yang kayak ratu apa kayak bidadari. Misalnya kalau bikin ritual itu nggak penuh, dia ngamuk. Dampaknya apa? Pokoknya itu diobrak-abrik. Mana yang diobrak-abrik? Ritual itu. Oh, pokoknya kalau nggak komplit gitu ya, Iya. sajennya nggak komplit. Ada kekurangan pasti. Misalnya kurang kembang. Nah gitu ya. itu peribasannya. Nanti dianya marah. Marah. Wah kayak gitu guys, diobrak-abrik tempatnya ya. Ya udah terima kasih ya Pak ya. Iya. Atas informasinya, ceritanya. Sehat-sehat di sini ya Pak ya. Iya. Semoga rezekinya lancar. Saya pamit ya Amin. Pak ya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya ya. Serem banget, nggak kebayang jir. Tidur di bawah keranda gitu ya guys. Apalagi kalau ada orang meninggal tuh, kerandanya bunyi. Serem banget bukan? Gimana kesan kalian? Coba tulis di komentar ya. Dan saatnya aku pamit. Terima kasih, semoga video ini bisa menghibur dan berguna, bermanfaat, menambah wawasan kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penyampaian, kekurangan apapun itu. Terima kasih ya, bantu supportnya yuk. Like, comment, subscribe, dan share gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.